Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin, saya Marin Agustin sekaligus moderator pada webinar ini menyambut Bapak Ibu semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, rezeki dan kesempatan yang baik ini sehingga kita bisa hadir di webinar pagi ini. Webinar kali ini bertemakan menjaga kualitas tidur yang merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa kita mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap harinya. Bapak Ibu hadirin, narasumber kita pagi hari ini Bapak Bagus Herwindro. Beliau dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni, yang merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku, baik secara pribadi ataupun berupa antologi. Di samping itu juga sebagai seorang praktisi pemberdaya diri, konselor, holistic healer, dan juga sebagai penggagas komunitas Banyumili yang melalui ruang diskusi telah memfasilitasi banyak orang untuk menemukan kesembuhannya secara holistik tanpa tergantung oleh siapapun atau apapun di luar dirinya. Sehingga kemudian juga mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Berbagai workshop offline berbasis consciousness, energi psikologi, dan subtle energi, serta quantum framework yang diselenggarakannya, terbukti telah banyak memicu transformasi kesembuhan dan juga kesadaran bagi para pesertanya, termasuk juga menjadi inspirasi bagi para trainer lain yang telah mengikuti workshop tersebut untuk lebih memahami paradigma dari keilmuan yang dipelajarinya, hingga lebih bisa memperkaya materi yang dibawakannya, lebih kreatif dan bermanfaat bagi para peserta pelatihan mereka. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja webinar kita hari ini kepada Bapak Bagus Herwindro. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir dalam seminar yang kami adakan. Semoga Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat, segar, bugar, dan dalam kondisi yang bahagia. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga kualitas tidur, ya. Jadi memang tidur ini kan merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan biologis manusia. Ya. Jadi manusia memang perlu waktu untuk beristirahat, untuk tidur. Ini adalah suatu kebutuhan biologis yang sangat penting. Maka karena itu kualitas tidur bagi manusia, bagi kita, itu memang harus kita perhatikan. Karena sebenarnya bukan pada sebentar atau lamanya tidur, tetapi lebih pada bagaimana tidur kita itu menjadi berkualitas. Kenapa ini penting? Karena jika tidur kita ini tidak berkualitas, maka biasanya kita akan banyak mengalami berbagai gangguan, berbagai masalah, baik secara fisik maupun psikis. Ya. Nah, apa saja sih masalah kesehatan akibat kurangnya kualitas tidur itu? Yang pertama, ini tentu saja ada gangguan mental. Ya. Yang pertama tentunya ada gangguan mental. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa manusia itu di sistem otaknya itu ada 3 lapisan. Ya, ada 3 lapisan atau 3 aspek. Yang pertama adalah otak reptil, kemudian yang kedua adalah otak limbik atau otak mamalia, dan yang ketiga adalah otak neokortex. Ya. Jadi otak reptil ini adalah hubungannya dengan survival. Nah, survival itu apa? Pertahanan hidup. Jadi manusia itu biasanya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia berada pada mode fight atau flight. Jadi kalau mode fight itu mode bertarung. Artinya dia siap untuk bertarung
mempertahankan hidupnya. Atau yang kedua, flight, melarikan diri. Jadi dia tidak siap bertarung, kemudian dia melarikan diri. Itu adalah mekanisme dari otak reptil. Ya. Nah, otak reptil ini sehubungan dengan fungsinya yang untuk mempertahankan eksistensi, maka tentunya salah satunya selain makan dan minum, tentunya ini adalah tidur. Sehingga kalau tidur ini kemudian kurang berkualitas, maka pikiran bawah sadar melalui mekanisme otak reptil, ya, reptilian brain, akan merasa bahwa wah ini hidupku terancam karena kurang tidur, kan gitu lah. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, kira-kira kalau misalnya kita kurang tidur, gangguan mental yang paling sering atau paling sering ditemui itu biasanya kita menjadi emosional. Dalam arti kita lebih mudah tersulut kemarahan kita. Itu kalau kurang tidur. Biasanya uring-uringan, ya, karena tidurnya kurang berkualitas. Tentu saja ini jika dibiarkan tanpa ada penanganan yang komprehensif, mungkin saja akan bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, ya, ataupun gangguan bipolar. Itu gangguan mental yang diakibatkan kurangnya kualitas tidur. Ya. Next. Nah, sekarang tidak hanya secara mental, tapi secara fisik juga. Secara fisik juga. Kenapa? Karena saat kita tidur dengan kualitas yang baik, tentunya kita sudah tidak berada dalam kondisi fight or flight. Artinya apa? Artinya tubuh mempunyai kesempatan untuk melakukan penyembuhan terhadap dirinya sendiri. Jadi salah satu faktor terjadinya self healing itu adalah kualitas tidur yang baik. Karena self healing itu juga terjadi di saat tidur kita memiliki kualitas yang baik. Karena itu mungkin Bapak Ibu bisa menemui bahwa kalau kita misalnya mengkonsumsi suatu obat-obatan apa saja ya, seperti misalnya yang paling sering kita konsumsi obat bebas yang bisa kita beli di apotek atau di toko, itu misalnya kayak obat flu atau batuk atau pilek, di situ menyebabkan kita mengantuk. Ya. Kenapa? Ya karena saat kita tertidur itu fungsi regenerasi sel, fungsi perbaikan tubuh akan dapat berjalan lebih optimal. Tetapi saat kemudian kita kurang tidur atau kualitas tidur kita kurang bagus, maka mungkin saja jika ini dibiarkan akan menimbulkan banyak sekali gangguan secara fisik. Seperti apa? Misalnya ada gangguan penyakit jantung, ya, ada juga ya, karena misalnya gini, liver itu dia punya jam aktif atau jam piket itu di jam 12 malam ya sampai jam 3, sehingga semestinya pada saat dia jam piket itu kan dia tugasnya untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, saat kemudian kita beraktivitas atau kita belum bisa tidur atau tidurnya kurang optimal, kurang bagus kualitasnya, maka tentu saja kinerja dari liver akan terganggu. Ya. Termasuk juga penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahwa tubuh kita memang cenderung mengeluarkan hormon-hormon yang memacu detak jantung itu lebih cepat di saat malam hari hingga pagi hari. Ini maka tentunya ternyata yang nggak ada kuncinya itu double yang sekarang lokernya dipakai sama Mas. maka tentunya apa? Kualitas tidur yang tidak bagus pasti akan mengganggu kualitas kesehatan fisik.
Ya, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Nah, kalau mentalnya terganggu, fisiknya terganggu, tentu saja berikutnya yang terganggu apa? Kinerja kita. Ya. Misalnya kita eh, kita mempunyai profesi sebagai apa? Sebagai seorang guru, atau kita bekerja sebagai karyawan atau apapun yang tentunya aktivitasnya di pagi hari, di jam-jam kerja normal. Nah, apabila kualitas tidur kita kurang bagus, kita mengalami gangguan mental, uring-uringan, atau bad mood, atau apapun juga, kemudian fisik kita juga tidak normal, tentu saja kinerja kita akan menurun. Kita tidak bisa bekerja secara produktif. Ada saja mungkin pagi-pagi sudah mengantuk atau lesu, tidak semangat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentunya dalam jangka panjang ini juga hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga mungkin akan menjadi sebuah akumulasi yang merugikan lingkungan kita atau organisasi kita atau institusi atau perusahaan di mana kita berkarya di dalamnya. Ya, next. Karena itu nanti kita akan berbicara bagaimana sih kita akan atau bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Tapi sebelumnya tentunya kita harus tahu dulu dong tantangan yang mengganggu tidur. Jadi gangguannya tidur itu apa saja sih? Nah, di antaranya hal-hal yang bisa mengganggu tidur kita yang sering kita temui itu adalah insomnia. Nah, ini paling umum ini. Orang biasanya tidur itu gampang, ini nggak bisa. Jadi meskipun mata mungkin sudah mengantuk, badan merasa lelah, tetapi untuk memulai tidur itu menjadi hal yang mudah. Atau mungkin bisa terlelap sebentar, kemudian terbangun. Seperti orang apa ya, terkejut, terkaget-kaget. Ini kalau sudah bangun, untuk kembali tidur ini juga susah. Ya, ini adalah tantangan umum. Sehingga nanti kita harus tahu juga, kenapa sih kita kok mengalami insomnia? Faktor apa yang menyebabkan kita insomnia? Next. Yang kedua adalah ada yang namanya sleep apnea. Sleep apnea itu ya gangguan napas waktu tidur ya. Ini juga menyebabkan tidur kurang nyenyak. Jadi sleep apnea itu kalau bahasa umumnya itu ngorok ya, kita tidur ngorok. Itu juga mengganggu kualitas tidur. Artinya apa? Kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena mungkin pada saat itu tiba-tiba kita terbangun karena apa? Nafas kita, saluran nafas kita tertutup sehingga kita seakan-akan seperti tersedak. Nah, kalau ini sering kita alami, maka ini juga akan mengganggu tidur kita. Jadi sleep apnea itu disebabkan oleh lemahnya kekuatan otot kita yang mengatur flap di daerah kerongkongan tenggorokan itu. Jadi dia turun waktu kita tidur, tidak ada kontrol, dia tidak berkontraksi, dia akan turun sehingga menutup jalur nafas kita. Sehingga mungkin kita sering kayak tersedak. Ya. Tersedak itu kesel, ya. Sehingga bangun. Nah ini kalau terjadi sering, aktivitasinya banyak di malam hari waktu kita tidur, dan tentunya kualitas tidur kita tidak bisa bagus. Ya. Kita akan kelihatannya aja tidur, tapi kita tidak mengalami tidur yang dalam. Next. Ada lagi satu hal yang mengganggu tidur kita, apa? Stres. Nah, stres ini bisa dari bermacam-macam hal. Tekanan dari pekerjaan, dari hubungan interaksi sosial kita, misalnya dengan di lingkungan kerja, di keluarga, atau kita punya masalah keuangan, atau apapun yang mengganggu pikiran kita. Jadi stres ini lebih ke overthinking, ya. Sesuatu yang kita putar-putar terus, kita ulang-ulang terus di pikiran kita dengan segala kekhawatiran kita. Jadi overthinking jadi putar terus di kepala kita, masalah kita. Sehingga itu yang menyebabkan kita susah untuk tidur. Mau tidur masih kepikiran, oh iya, belum. Nanti gimana? Terus gimana? Jadi mikirnya seperti itu.
kita berpikir yang tidak-tidak yang sebenarnya itu tidak perlu. Tapi dalam kondisi stres, ini yang kan kita sulit tidur. Kepikiran terus ya, overthinking. Ya. Kemudian selain stres juga tentunya faktor lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana lingkungan itu ya bisa membuat kita nyaman nggak saat tidur ya. Mungkin terlalu panas ya juga nggak bisa tidur, terlalu dingin juga nggak bisa tidur. Atau mungkin berisik itu juga tidak bisa membuat kita tidur ya. Jadi kalau kita tahu tantangan ini, seharusnya kita bisa, oh berarti nanti kalau misalnya lingkungannya nggak nyaman, tidak mendukung, ya kita mencoba menciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau kita sedang stres, nah kita coba melakukan sebuah upaya untuk memanage atau mengelola stres kita. Nah, gitu. Jadi karena kita tahu tantangan, maka kita akan lebih mudah untuk mencari solusi dari tantangan itu. Nah, gitu. Nah, berikutnya next. Jadi kita bisa diskusikan banyak hal ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita coba mempelajari bagaimana sih cara menjaga kualitas tidur itu agar bagus. Ya. Tentunya yang pertama, tubuh itu punya mekanisme repitasi. Jadi tubuh itu punya jadwal, bioritme tubuh. Dan itu memang harus dilatih agar tubuh mengenali waktunya. Seperti diantaranya adalah karena kita ngomong tentang kualitas tidur, maka tentunya kita juga harus belajar, kita juga harus berlatih untuk menjaga pola tidur teratur. Jadi ini perlu konsistensi, biar tubuh juga mengerti ritmenya. Oh, kalau jam segini ini waktunya tidur, sehingga tubuh secara sadar maupun bawah sadar itu sudah siap memasuki mode tidur. Jadi misalnya Bapak Ibu menetapkan jam istirahat jam berapa. Nah, kalau jam 9 atau jam 10 ya itu diusahakan setiap hari bisa dilakukan secara rutin. Sudah mau jam 10, nah persiapan apa yang dilakukan agar bisa tidur. Demikian juga untuk bangunnya. Kita juga harus membiasakan diri ada ataupun tidak ada kegiatan, usahakan bangun di waktu yang sama. Jangan karena hari libur, jangan karena hari Minggu, kemudian kita molornya banyak yang semestinya dan biasanya kita misalnya mungkin bangun jam 4, ini bisa sampai jam 8 atau jam 9. Ini mengacaukan sistem tubuh karena tubuh itu perlu keteraturan. Ya. Tubuh itu perlu keteraturan. Bagaimana di saat ini ya kita sedang bersama-sama menjalankan ibadah puasa, tentunya diakui atau tidak, disadari atau tidak, mau atau tidak, jam tidur kita, pola tidur kita juga pasti akan berubah. Kenapa? Karena kita mengawalkan makan untuk sahur, kan? Tentunya apa? Ya, kita harus bangun lebih awal sebelum subuh untuk meluangkan waktu melakukan makan sahur. Jadi mungkin ini yang kita bisa atur. Berarti kita harus atur pola tidur kita. Misalnya jam berapa? Katakanlah setelah tarawih jam 8, kemudian kita bisa melakukan ibadah yang lain mungkin sampai jam 9. Nah, jam 9 kita bisa tidur atau jam 10. Ya, jam 10. Karena kalau secara medis orang dewasa itu memang memerlukan minimal jam tidur itu 8 jam sehari tanpa terputus. Jadi 8 jam itu tidur terus ya, malam hari ya. Tentunya kalau kurang dari itu ada efek-efek baik psikologis maupun fisik yang kita alami ya. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang satu atau sesuatu yang mutlak karena setiap orang itu mempunyai bioritme tubuhnya sendiri-sendiri. Jadi tergantung kebiasaan. Karena itulah di awal tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk kualitas tidur itu bukan pada lamanya atau banyaknya jam kita tidur, tapi lebih pada apakah tidur kita berkualitas dalam arti kita bisa tidur nyenyak seberapapun itu. Jadi setiap orang tentunya harus bisa niteni. Niteni itu
memperhatikan, mengamati bagaimana pola dan siklus tidurnya sendiri-sendiri, dan itu yang kita jadikan patokan. Jadi mungkin jam 10 tidur, jam 2 sudah bangun, ya nggak masalah juga kalau memang kita sudah terbiasa. Tentunya kalau kita sudah terbiasa, meskipun kita cuma tidur 4 jam, cuma tidur 2 jam, kalau itu memang kita sudah terbiasa, dan kualitas tidur kita bagus, ya tidak ada masalah juga, baik secara fisik maupun secara fisik. Ya. Jadi mulai sekarang coba diperhatikan lagi pola tidur saya bagaimana, perlu berapa jam sih saya tidur, dan nanti kalau perlu kita berlatih bagaimana kita bisa tidur secara optimal. Agar apa? Agar hanya dengan tidur yang sebentar saja itu sama dengan tidur yang seperti berjam-jam lamanya. Nanti bisa kita latih dan bisa kita diskusikan bagaimana upaya kita untuk melakukan itu. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, selain menjaga pola tidur, tentunya kita juga harus menjaga asupan makanan. Ya, asupan makanan. Karena apa? Kualitas tidur itu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas asupan makanan yang kita makan. Dalam arti begini, salah satu hal yang mungkin diremehkan oleh banyak orang adalah tidak menjaga jarak antara makan terakhir dan saat dia tidur. Kenapa? Karena saat kita makan besar ya, makan besar yang makan berat, makan yang kenyang, itu proses yang terjadi di sistem pencernaan kita itu minimal 3 jam. Baru makanan itu bisa terurai menjadi zat-zat yang kemudian diserap oleh tubuh kembali. Nah ini yang sering kurang diperhatikan. Kita baru makan belum 2 jam atau bahkan belum 1 jam karena kenyang, kemudian kita langsung tidur. Nah ini bahaya. Kok bisa bahaya? Iya. Ini bahaya kenapa? Ya karena tidur kita pasti tidak nyenyak. Karena waktu tidur sistem pencernaan kita masih mengolah makanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan tidak mengertinya kita tentang anatomi tubuh. Jadi saya bisa gambarkan gimana ya, misalnya gini, saya ambil sesuatu dulu biar lebih mudah. Nah ini ya, jadi lambung itu saya berdiri ya. Nah ini kelihatan ya, lambung itu kan ada di sebelah kiri tubuh ya, lambung itu ada di sebelah kiri tubuh. Nah ini bentuknya kayak, katakanlah kayak Anda tahu bentuknya lambungnya, ini seperti ini. Nah kemudian apa? Kemudian kalau kemudian kita tidur dalam kondisi miring ke kanan, tentunya apa yang di lambung itu sering tumpah, kemudian naik ke tenggorokan. Ya, itu sering tumpah naik ke tenggorokan. Nah, apalagi waktu tidur itu kan asam lambungnya sedang optimal keluar untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Nah, saat pencernaan belum selesai secara sempurna, kemudian kita tidur dan tanpa sadar kita miring ke arah kanan, maka apa yang ada di lambung ini akan keluar dan ke tenggorokan. Biasanya kita seakan-akan seperti tersedak atau kemudian tenggorokan kita terasa panas. Itu karena efek lambung yang keluar. Apalagi mereka yang memang mempunyai kasus GERD, ya, di mana klepnya ini sudah tidak bagus, ya, sehingga keluar di sini. Karena itu mereka yang biasanya batuk lama tidak sembuh-sembuh bisa jadi karena faktor itu, karena faktor asam lambung yang terus melukai daerah tenggorokan. Sehingga ada triknya, kalau memang kita benar capek, kita benar ngantuk, dan belum sampai 1 jam kita makan, ya belum sampai 1 jam kita makan, maka ada triknya apa? Kalau Bapak Ibu tidur itu miring ke kiri, ya miring ke kiri, meskipun katanya orang itu tidak dianjurkan karena sunnah Rasul itu kalau tidur miring ke kanan kan agar jantung tidak terhimpit. Tetapi ini kan kasuistis. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga jam tidurnya minimal ya katakanlah 2 atau 3 jam setelah proses makan besar ya nggak masalah juga. Tapi yang bermasalah itu kalau jam tidurnya
itu kurang dari 1 jam setelah makan besar. Nah, ini baiknya harus miring ke sebelah kiri. Nah, gitu. Atau kalau yang memiliki sleep apnea seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ya, kita ngorok, nah itu harus juga miring tidurnya. Atau kepala harus lebih tinggi dari perut. Jadi kasih bantal. Biar apa? Kita tidak sering terbangun di malam hari. Ya, itu asupan makanan. Jadi jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lebih banyak protein lah ya, lebih parah lebih banyak mengandung protein sehingga cukup minum sehingga tidak mengalami dehidrasi. Karena tubuh kita memang 80% lebih terdiri dari air dan pertukaran air itu terjadi di malam hari. Jadi memang minum air putih, ya, air biasa itu sangat-sangat membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kita mau mengkonsumsi air hangat. Ya. Karena kalau kita terbiasa minum es ya, apalagi kalau puasa-puasa gini kan seger ya, buka yang dicari langsung es. Padahal lambung dalam keadaan kosong sekian jam langsung diberi es. Ini kerja tubuh menjadi berat. Kenapa? Karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, begitu masuk ke pencernaan, itu suhunya harus disesuaikan dengan suhu di dalam tubuh kita. Jadi di dalam sistem pencernaan kita. Nah, sistem pencernaan kita itu suhunya suhu hangat. Sehingga kalau kita kemudian memakan atau meminum sesuatu yang dingin, dingin dalam arti bukan suhu biasa ya, tapi suhu es dari kulkas, dari lemari es, itu maka tubuh itu kerjanya 2 kali. Jadi sambil mencerna, dia juga meningkatkan dulu suhu makanan atau minuman yang masuk ke perut kita, ke lambung kita. Sehingga untuk lebih bagus lagi dalam menjaga kesehatan kita, ya kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu lebih banyak mengkonsumsi air hangat. Ya. Di samping memang bagus untuk kesehatan, itu juga bisa untuk membersihkan plak-plak yang ada di dalam pencernaan kita. Itu yang saya alami selama ini. Ya. Next. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas tidur kita? Ya, kita harus mampu melakukan manajemen stres. Kita harus mampu mengelola stres kita. Nah, bagaimana kita bisa mengelola stres kita? Ya, yang pertama, ya kita harus paham dulu apa sih yang menjadi akar dari stres kita. Kan kita nggak bisa cuma ngomong, oh manajemen stres harus dikelola, tanpa mengetahui apa yang menyebabkan kita stres. Ya. Apa yang menyebabkan kita stres? Kata dulu, kita stresnya karena apa? Nah, itu kemudian baru kita kelola. Tentunya semestinya di bulan Ramadan ini kita akan lebih mudah mengelola stres kita. Kenapa? Ya karena dalam keadaan berpuasa orang biasanya lebih kalem, lebih tenang. Karena apa? Tubuhnya tidak dipengaruhi oleh makanan yang dia makan. Karena itu sekali lagi makanan itu sangat berpengaruh pada kepribadian kita. Karena apapun yang kita makan itu kan punya karakter. Nah, karakter itu akan mempengaruhi karakter kita. Jadi mungkin kalau puasa ini, kalau menurut saya ya lebih baik banyak makan protein nabati ya dari tumbuh-tumbuhan dan kurangi makan yang beruh. Itu kalau yang saya rasakan ya, makan daging-dagingan itu sebaiknya dikurangi biar kita lebih bisa tenang, lebih bisa menjaga batin kita, gitu ya. Jadi ini nanti bisa kita diskusikan bagaimana sih cara mengelola stres, bagaimana sih cara untuk mengurangi atau mengeliminasi overthinking sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana sih cara atau trik biar kita bisa tidur lelap dengan cepat di situasi apapun dalam jangka waktu yang singkat tapi kualitas tidurnya bagus, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya di samping manajemen stres, tadi ditanamkan kan juga kita sudah tahu bahwa kualitas tidur itu juga
tergantung dari bagaimana lingkungan kita. Nah, kalau lingkungannya tidak nyaman, ya bagaimana kita bisa tidur dengan nyaman? Sehingga apa? Sehingga salah satu cara menjaga kualitas tidur ya ciptakan lingkungan yang nyaman. Ya, ciptakan lingkungan yang nyaman. Apa? Biar nggak berisik. Ya. Tentunya salah satu cara menciptakan lingkungan kualitas tidur yang bagus itu adalah menciptakan keheningan di saat kita tidur. Dalam arti apa? Ya hening, tidak ada suara-suara. Kadang kita itu kan ada yang beranggapan aku kalau tidur harus santai. TV-nya di setel atau radionya di setel atau musiknya di setel. Ini akan melelahkan. Kenapa? Karena proses akan tidur, menuju ke tidur, ini ada gerbang bawah sadar yang terbuka. Ya. Jadi kalau kita mengantuk, belum tertidur ya, kita mengantuk sudah matanya sudah ya, diucek gini kan gitu ya, sudah menguap berkali-kali, kita sudah lihat tandanya kan kita ngantuk. Nah kalau kita ngantuk, itu apa? Gelombang otak kita turun dari beta, dia menuju ke alfa. Nah alfa ini nanti akan terus turun menuju ke delta. Artinya pada saat gelombang otak turun dari beta ke alfa, itu gerbang bawah sadar kita terbuka. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dapat kita indera, baik yang kita sadari ataupun yang tidak, itu akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, kalau misalnya kita tidur memang mendengarkan sesuatu yang nyaman, yang kita sukai, misalnya musik-musik instrumentalia, atau kita mendengarkan murotal Quran, saya kira juga tidak masalah juga, karena itu membantu ketenangan. Tetapi pernah nggak misalnya Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak ya, yang misalnya suka nonton bola, sudah ngantuk malam hari nonton pertandingan bola. Pertandingannya belum selesai, TV-nya belum mati, bapak-bapak yang sudah tertidur. Jadi bukan bapak-bapak yang lihat TV-nya, tapi TV-nya yang lihat bapak-bapak. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Kita lihat pertandingan bola dan kita tertidur. Biasanya kita juga akan mengalami mimpi. Mimpinya seperti kita mimpi lihat pertandingan bola yang nggak selesai-selesai, bulat. Jadi nggak ada gol, jadi lari ke sana ke sini, terus bulat seperti itu. Itu adalah efek apa? Efek dari turunnya gelombang otak dan kita tertidur sehingga apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke pikiran bawah sadar dan akan diputar secara terus-menerus di pikiran kita. Nah tentunya pasti bangunnya lelah. Kenapa? Ya karena kita sebenarnya kelihatannya saja seperti tidur, tapi tidur kita mimpi. Mimpi apa? Mimpi lihat pertandingan bola yang tidak selesai-selesai. Pernah nggak ngalamin kayak gitu ya? Saya kira 1-2 kali pernah. Itu penjelasannya seperti itu. Sehingga ayo kita ciptakan lingkungan yang nyaman biar apa? Kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan berkualitas meskipun tidak lama. Nah, sekarang kalau itu sudah kita lakukan semua, apa sih manfaatnya buat kita? Manfaat tidur yang berkualitas, tentunya yang pertama adalah memperbaiki kualitas hidup. Ya. Tidur yang nyenyak pastinya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika tubuh dapat beristirahat dengan cukup, maka saat bangun pasti terasa segar, terasa bugar, dan tentunya yang terutama emosional kita bagus. Kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan berbahagia, dan ini adalah modal awal untuk kita menjalani keseharian dengan energi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Selain meningkatkan kualitas hidup, tentunya memperbaiki konsentrasi. Konsentrasi ini adalah hal yang sangat vital sebagai modal kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dengan cukup tidur, dengan tubuh yang bugar, dengan perasaan yang bahagia, yang penuh syukur, yang penuh cinta, maka konsentrasi kita akan bisa berjalan dengan optimal
Dalam arti apa? Ya tidak hanya konsentrasi. Nah, kalau sudah konsentrasi, daya ingat juga optimal. Sehingga kita bisa mempelajari apapun dengan baik. Kita bisa mengerjakan apapun dengan tepat, ya, tidak banyak salahnya. Karena apa? Kita bisa menjaga atensi kita pada apapun yang sedang kita lakukan, pada apapun yang sedang kita kerjakan. Next. Maka kualitas tidur yang baik pastinya juga akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan istirahat yang cukup, imunitas tubuh kita cukup, maka kita akan siap menjalani tantangan untuk keluar maksudnya ya keluar rumah ya dengan aktivitas kita. Meskipun mungkin seperti di saat ini, di saat kemarin yang hujan-hujan terus, atau di saat pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, tentunya banyak penyakit yang disebabkan virus yang itu sifatnya menular. Tetapi dengan kualitas tidur yang cukup, dengan hati yang bahagia, insya Allah kekebalan tubuh kita juga akan kuat. Sehingga meskipun kita berinteraksi dengan mereka yang dalam tanda kutip sedang sakit, insya Allah kita juga tidak akan tertular. Atau meskipun tertular sekalipun tidak terlalu efek. Kenapa? Karena pasukan antibodi kita sudah siap untuk menanggulangi. Ya, jadi paling 1-2 hari kemudian sembuh. Ya, saya kira itu. Dan berikutnya coba kita saksikan dulu. Kamu sering susah tidur, kadang-kadang tidur jam 2, jam 3, matanya udah kayak mata panda dan ingin tidur lebih cepat. Tenang-tenang, saya bakal bongkar satu rahasia ini yang membantu saya tidur lebih lama, tidur lebih cepat, dan juga bangunnya lebih seger. Proses tidur itu mengandalkan sekali yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini dikeluarkan oleh otak untuk membantu kita lebih rileks, pernafasan lebih teratur, dan juga membantu recovery dalam tubuh. Biar kamu bangun di pagi hari jadi lebih seger. Dan dengan melakukan satu kebiasaan ini saja, walaupun sulit ya, akan membantu kamu tidur lebih cepat dan juga lebih lelap. Yaitu adalah hindari penggunaan handphone 30 menit sebelum tidur. Yes, bener banget. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan HP 30 menit sebelum tidur, efek blue light dari gadget kamu akan mengurangi produksi hormon melatonin tadi yang menyebabkan kamu lebih sulit tidur dan tiba-tiba kamu scrolling udah jam 3 pagi. Bener nggak nih? Tulis di kolom komentar kalau kamu sering susah tidur gara-gara main HP malam hari dan follow tips kurangi insomnia kamu lainnya ya. Oke, baik. Itu tadi salah satu tips praktis ya. Kalau zaman dulu di saat HP belum ada, gadget belum ada, maka manusia kan punya sensor ya, sensor kepekaan. Kalau malam, kenapa kalau malam hari cenderung kita sudah mulai mengantuk? Karena sensor kita mengindra cahaya. Sehingga perubahan dari siang yang terang karena cahaya matahari menuju ke sore hari, senja, kemudian malam yang tidak ada cahaya matahari, itu akan mengaktifkan sensor, oh ini berarti sudah malam. Nah kalau sudah malam, apa artinya? Bagi tubuh, bagi pikiran bawah sadar, hormon melatoninnya dikeluarkan lebih banyak. Sehingga kemudian tubuh terasa lebih mengantuk, lebih rileks, dan mudah tidur. Tetapi di zaman modern seperti ini yang setiap kita tidak bisa lepas dari gadget, ya, di sini ada sinar biru, blue light-nya, yang kena mata kita. Artinya apa? Sekarang hampir sistem tubuh, mekanisme tubuh, tidak lagi mengenali antara siang dan malam. Kenapa? Meskipun malam sudah nggak ada sinar matahari yang terpapar ya, tapi mata kita masih terpapar oleh cahaya terus-menerus dari layar gadget kita. Sehingga apa? Yaitu tadi, sistem tubuh, mekanisme bawah sadar, itu mengasumsikan bahwa ini masih siang, belum malam. Sehingga kan apa? Bioritme tubuh kita kacau. Kita akan kesulitan tidur malam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang sering saya temui juga, yang saya sampaikan ke kawan-kawan ya yang mengaku sulit tidur. Ya. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa tubuh ini punya bioritme, tubuh ini punya kebiasaan. Ya, itu yang tercatat, yang terekam di pikiran bawah sadar. Nah saat ini, saya sebelum ngomong saat ini, saat dulu, normalnya orang tidur itu pasti di tempat tidur. Sehingga
sistem pikiran bawah sadar akan mencatat, oh berarti kalau sudah naik ke tempat tidur, itu apa? Itu berarti waktunya rileks, waktunya istirahat, dan waktunya tidur. Bukan untuk yang lain-lain. Sehingga saat seseorang itu memang sudah naik ke tempat tidur, ke pembaringannya, maka mekanisme tubuh akan mengaktifkan mulai ngantuk, mulai rileks, dan akhirnya bisa tertidur. Tetapi sekarang tidak. Ya, ini perubahan pola bioritme tubuh. Kenapa kok tidak seperti itu? Sekarang orang beraktivitas tidak bisa lepas dari apa? Yang namanya gadget. Baik laptop ataupun tablet ataupun tentunya layar HP kita. Ya. Artinya apa? Artinya saat kita beraktivitas dengan gadget kita, dengan laptop kita, dengan tablet kita, dengan HP kita, pikiran bawah sadar mencatat, oh ini sedang beraktivitas, ini sedang bekerja. Sehingga apa? Mekanisme tubuh yang nggak rileks, dia dipasok oleh energi yang cukup untuk berkonsentrasi, untuk memberi atensi terhadap apapun yang dikerjakan. Jadi kalau sudah pegang HP, pikiran bawah sadar, oh ini kerja, ini aktivitas yang perlu konsentrasi tinggi. Kalau sudah dihadapkan laptop, oh ini kerja. Nah, menjadi masalah saat kemudian di atas tempat tidur kita pegang laptop, kita buka laptop. Di atas tempat tidur kita pegang HP, kita buka HP, scroll. Nah ini kan suatu yang kontradiktif. Yang tadinya mekanisme pikiran bawah sadar mencatat bahwa tempat tidur atau pembaringan itu adalah tempat istirahat, tempat tidur, sudah rileks, mengantuk, dan tertidur. Kemudian satu fakta lagi, kalau pegang gadget, pegang HP, pegang laptop, itu butuh konsentrasi untuk kerja, sedang bekerja, modenya mode kerja, bukan mode tidur. Nah saat kemudian tempat tidur kita juga pegang laptop, buka laptop, mungkin karena pekerjaan atau apapun juga ya, atau sekedar nonton film, Netflix katakanlah ya, atau kita pegang HP di tempat tidur, ini kacau. Sehingga kemudian saat kita berada di tempat tidur dalam keadaan pegang HP, maka rekaman yang lama, data yang lama bahwa ini waktunya tidur jadi hilang. Oh ini waktunya masih kerja, apalagi ada bulan yang masuk ke mata kita dan menghambat produksi hormon melatonin. Itu menyebabkan kita sulit tidur ya. Kemudian tentu saja kalau kita memahami hal ini, ya kita harus berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari gadget. Minimal kalau saya buka 30 menit, 1 jam sebelum tidur sudah off semua. Ya. Biar apa? Mata tidak menerima blue light tadi, sehingga bisa mengira, oh ini malam hari. Sehingga otak mampu untuk memproduksi hormon melatonin yang menyebabkan kita menjadi rileks, menjadi mengantuk, dan kemudian tidur. Di samping itu, yang kedua, ada jeda, misalnya 1 jam. Ya, kita off-kan gadget kita semua. Ini jeda agar apa? Agar pikiran tidak mikir apapun yang kita lihat dari layar gadget. Ya. Kenapa? Ya, sekarang itu kan kita sering terpengaruh stimulus respon bukan hanya pada lingkungan yang kasat mata yang ada di sekeliling kita, tapi dari HP. Kita lihat berita apa, itu pasti mempengaruhi pikiran kita. Kita juga ikut berpikir. Istilahnya sekarang kita Surabaya, di Surabaya atau di mana tempat Bapak Ibu. Namun kemudian Bapak Ibu melihat berita tentang politik misalnya kan pasti ada pro kontranya. Wah, benar ini. Itu kan bukan urusan kita, tapi kita sudah berkomentar di pikiran kita. Nah, ini kan juga sudah mempengaruhi. Kita jadi kepikiran atau nggak usah lah lihat berita politik, ada berita bencana atau apapun, atau kita buka layar HP, kita lihat story-nya teman-teman kita. Ya. Nah, ini kan biasanya, oh ini kok kayaknya nyindir saya, padahal enggak juga. Nah itu kan problem kita. Aku akhirnya kepikiran, wah kurang ajar ini. Ngapain sih nyindir saya? Padahal kan juga enggak. Gitu. Nah itu kan fenomena yang sering kita alami bersama. Sehingga apa? Iya, untuk detox mental, itu kalau yang kasusnya berat ya. Memang perlu detox mental itu apa? Pray off ya. Off, kita tidak mengkonsumsi apapun dari media sosial 1 bulan kalau perlu. Itu biasanya kita lebih segar, ya. Terutama yang punya gangguan-gangguan kayak apa, anxiety disorder, ya,
banking, oh itu wajib. Wajib off, tidak mengakses media sosial apapun. Karena apa? Ya, kita tahu sendiri sekarang. Sekarang tidak ada batasan di media sosial itu, apapun bisa kita konsumsi, apapun bisa kita saksikan, apapun bisa kita baca, informasi apapun. Terlepas dari apakah informasi itu mempunyai kevalidan data. Kan hoax-hoax itu kan banyak tersebar. Dan itu juga salah satu yang membentuk perilaku kita. Kenapa? Ini namanya propaganda. Propaganda itu kan selalu menyiarkan secara sistematis, aktif dan terstruktur. Sehingga andai itu suatu kebohongan, tapi kalau disiar ulangkan secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam asumsi banyak orang. Ya. Nah, ini hal-hal yang sangat mengganggu kualitas hidup kita. Kita jadi overthinking, kita punya gangguan mental, sehingga sekali lagi bahwa untuk memperbaiki kualitas tidur kita, kalau menurut saya pribadi 1 jam sebelum tidur sudah off semua, gitu ya. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi kafein. Ya, ada yang suka ngopi, saya suka ngopi. Tapi kembali lagi, kita masing-masing harus ngiteni, harus paham bahasa tubuh kita. Kita mampunya seberapa untuk minum kopi. Kalau saya pribadi juga nggak ngefek juga ya. Kalau saya minum kopi 2 cangkir di malam hari, kalau waktunya tidur ya pasti tidur. Nah, ada ceritanya kemudian saya nggak bisa tidur gara-gara ngopi. Tetapi ini kan kasuistis ya. Yang umum kan memang kafein itu untuk apa? Salah satu fungsi kafein, efek kafein adalah apa? Meningkatkan denyut jantung, ya, sehingga aktif terus. Nah ini, jadi kafein itu memang fungsinya seperti itu. Ya. Dia akan menyebabkan denyut jantung berdetak lebih kencang. Jadi kalau yang tidak tahan dengan kafein, ya hindari mengkonsumsi kafein dari apapun, dari sumber apapun. Terutama kafein itu kan dari kopi. Tapi sekali lagi, tidak setiap orang seperti itu. Maka kita kenali diri kita sendiri. Batas kita seberapa. Ya. Kemudian tentu saja yang ketiga, seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, atur pola tidur. Kita harus punya keistiqomahan, ketepatan jam berapa tidur, jam berapa bangun. Itu harus kita latih. Biar ritme tubuh tidak kacau. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang khusus, kita bisa mengubah itu. Jadi misalnya memang kita baru dinas dari luar kota, tadi sampai rumah malam baru tidur, tapi pagi juga harus bangun, tidak ada kerjaan lagi, ya masalah juga. Tapi itu kan tidak setiap hari. Nah, setiap hari inilah yang harus kita atur polanya, baik pola tidur, pola makan, dan sebagainya. Karena kita itu cenderung lalai kalau kita tidak punya jadwal. Jadi benar kalau dulu saya teringat waktu di SD itu kan guru-guru saya ngasih tugas buat jadwal harian. Bangun jam segini, sholat jam segini, ini. Itu benar untuk apa? Untuk pembiasaan, membentuk habits, ya, membentuk pola hidup yang baik, biar ada keteraturan, biar ada istiqomah, dan tentu saja di balik itu semua yang utama adalah adanya tanggung jawab dari diri kita untuk mengelola hidup kita supaya baik. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada diskusi, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Berlin. Baik Bapak Ibu, narasumber kita telah menyampaikan materi dengan baik dan sangat jelas kepada kita semua. Berikutnya saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Langsung saja ketik di kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, monggo silakan bisa langsung open mic, open cam juga boleh. Kalau mungkin ada yang bisa kita diskusikan, saya kira ini banyak hal yang bisa kita gali dari paparan materi pada pagi hari ini. Yang tentunya
akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Monggo silakan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Mali. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan akrab dengan gadget menjelang tidur, Pak, agar tidur lebih berkualitas? Cara menghilangkan kebiasaan akrab dengan gadget menjelang tidur. Ya, tentunya. Ya, tentunya terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan akrab dengan gadget sebelum tidur? Nah, kalau caranya itu sebenarnya mudah. Tinggal kita niatkan. Kan? Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau memang kita niat untuk kemudian bisa stop HP, stop gadget sebelum tidur ya bisa. Tentunya bagaimana niat ini bisa kuat, kita harus tahu dulu apa sih manfaatnya kalau saya terus main HP sebelum tidur. Oh nggak ada, ya sudah, kan gitu kan? Oh nggak ada, ya sudah. Lebih banyak mana? Lebih banyak manfaatnya atau ketidakmanfaatannya? Nah itu kan kita menggunakan rasio kita, menggunakan nalar sehat kita. Jadi kita bagaimana caranya itu kita pertimbangkan sendiri. Kita kalau bisa di list di kertas manfaatnya apa, kita pegang HP sebelum tidur, kita scroll nggak jelas gitu ya, akan asik nggak terasa gitu ya, ditulis apa manfaatnya, kemudian apa ketidakmanfaatan. Nah dengan tahu perbandingannya semestinya kita bisa memilih. Kalau memang lebih banyak ketidakmanfaatannya ya tentunya kita sadar diri, oh iya sih, daripada manfaatnya lebih baik ketika manfaatnya. Sudah saya lihat mulai sekarang setiap mau tidur saya stop HP saya, ya saya stop HP saya nggak mau pakai HP. Tidak hanya itu loh Bapak Ibu, bukan hanya karena konten yang ada dalam HP yang akan mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi fisik kita. Seperti tadi ada blue light, ada hormon melatonin ya. Nah, di samping itu, HP ini punya radiasi, Bapak Ibu. HP ini punya radiasi. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak menyadari kenapa kok waktu bangun pagi badan terasa capek. Mungkin kepala terasa pening, pusing. Itu biasanya juga disebabkan karena kita ngeloni HP kita. Nah, tahu ngeloni ya? HP-nya terlalu dekat. Kita tidur HP di samping kita, dekat area kepala. Ini sangat mengganggu. Kenapa? Ini loh ada pancaran radiasi namanya EMF, jadi electromagnetic field. Jadi dari setiap peralatan elektronik itu ada yang namanya EMF, electronic magnetic field. Jadi medan magnet elektronik yang itu mempengaruhi kesehatan kita secara fisik karena radiasinya sifatnya negatif. Ya. Sehingga saat kita tidur dengan gadget, tadi saya katakan semua peralatan elektronik, apalagi gadget, apalagi HP. Kenapa? Karena ini bukan hanya transmitter, tapi juga receiver. Jadi HP ini kan menerima dan memancarkan. Kalau misalnya seperti lampu, nah itu dia tidak memancarkan apapun, dia cuma cahaya. Tapi kalau HP itu transmitter and receiver.
Jadi dia menerima sinyal dan memancarkan sinyal, sehingga radiasinya jauh. Itu mengganggu kebugaran kita, sangat-sangat mengganggu. Ya, nanti kalau biasanya di kelas offline itu saya buktikan dengan kinesiologi tes otot ya. Bagaimana kekuatan otot kita dengan memegang HP atau mengantongi HP dibandingkan dengan kekuatan otot kita dengan melepas peralatan-peralatan elektronik yang melekat dalam tubuh kita. Dan terbukti saat kita melepas peralatan elektronik, terutama gadget, terutama HP, ya, otot kita akan bisa berfungsi secara optimal. Sehingga apa? Sehingga kalau Bapak Ibu istirahat, usahakan HP-nya jauh. Atau kalaupun memang sudah tidak perlu, kalau saya pribadi biasanya saya aktifkan mode pesawat. Ya, kalau sudah mode pesawat kan HP-nya tetap nyala, tapi sudah tidak bisa menerima sinyal dari luar, tidak bisa keluar juga. Jadi itu lebih aman ya. Jauhkan, atau kalau bisa dimatikan, dimatikan aja. Dimatikan, atau kalau memang nggak dimatikan, kita butuh alarm untuk membangunkan kita, modenya dibuat mode pesawat dan jauhkan. Ya paling tidak 2 meter lah ya. Jangan dibantau, jangan tempat tidur. Itu mempengaruhi. Coba jadi perhatikan. Kalau kita sering seperti itu, biasanya bangun itu rasanya ya nggak nyaman lah di tubuh ya, terasa capek, terasa apa. Itu salah satunya adalah pengaruh dari radiasi dan elektromagnetik dari hati kita yang terpancar. Jadi sekali lagi kalau tanya bagaimana caranya, satu, kita pahami dulu manfaat dan ketidakmanfaatannya. Lebih banyak yang mana? Kalau lebih banyak ketidakmanfaatannya, berarti ya satu-satunya cara ya kita harus tegas terhadap diri kita sendiri. Kita niat, ya sudah. Karena siapapun tidak akan mungkin bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Jadi orang lain cuma bisa menghimbau, mengajak, menasihati, tapi terlaksana atau tidaknya adalah diri kita sendiri. Dan agar kita bisa melaksanakan untuk diri kita sendiri, faktor utamanya terletak pada niat. Niat yang kuat, niat yang tanpa tetapi. Karena kalau ada tetapinya ya sudah batal niatnya. Saya niat tapi, nah tapinya ini yang kemudian kan banyak. Tapinya ini kan alasan-alasan, alibi-alibi yang sebenarnya hanya sebagai pembenar atas keputusan-keputusan kita ambil. Jadi sekali lagi, pahami dulu kemanfaatan dan tidak manfaatnya, kemudian niatkan dengan kuat, niat yang tanpa tetapi, dan kita harus berdisiplin diri, kita harus keras terhadap diri kita sendiri demi kebaikan diri kita sendiri. Saya kira itu ya, Pak Malik ya tadi ya. Terima kasih pertanyaannya, mewakili banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Tapi itu yang saya lakukan ya. Terima kasih Pak Malik. Mungkin boleh kalau mau diskusi lagi. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Prasetyo. Apakah kenyamanan tempat tidur juga turut mempengaruhi bagaimana kualitas tidur kita? Kenyamanan tempat tidur juga turut mempengaruhi bagaimana kualitas tidur kita.
Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tempat tidur yang nyaman biasanya sangat mempengaruhi. Ya, tapi belum tentu seperti itu. Saat kita bisa menyediakan tempat tidur yang nyaman, yang enak, yaitu kita lakukan. Ya, kita lakukan. Tetapi kalau kemudian memang itu tidak bisa kita sediakan, ya kita harus belajar tidur. Intinya gitu. Seperti saya sendiri, kalau saya sendiri tidur dimanapun juga nggak masalah, di atas tikar, di atas karpet, atau bahkan dengan duduk sekalipun saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, saya kira gitu, Bapak. Ada pertanyaan lain, silakan. Jadi kualitas tidur dipengaruhi oleh tempat tidur juga enggak? Ya, pastinya ya. Kita semakin enak, semakin empuk kasurnya kan juga semakin bisa lelap tidurnya. Tapi tidak seperti itu juga ya. Kalau orang Jawa bilangnya kan tidur itu bantalnya ngantuk. Jadi sebenarnya kita bisa tidur itu karena ngantuknya kita yang tadi. Saya kira gitu, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang tanyakan lebih ke hal-hal teknis, boleh nanti saya coba untuk menjelaskannya ya. Atau perlu tips apa, boleh silakan disampaikan dan kita bisa diskusikan. Banyak tidur itu mempengaruhi mental juga, kurang tidur juga mempengaruhi mental juga ya. Kurang tidur seperti sudah saya sampaikan di awal, kurang tidur itu ancaman bagi otak reptil kita. Sekali lagi saya jelaskan ya, bahwa otak kita itu ada 3 lapisan, yaitu yang pertama, ya, diingatkan ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama ada lapisan otak reptil. Ya, otak reptil itu urusannya dengan survival. Jadi bagaimana dia menjaga eksistensi diri kita, terutama masalah makan, tidur, seks, dan pertahanan hidup. Nah, kurang tidur ini berarti warning atau tanda bahaya bagi otak reptil. Ya, jadi kalau kita kurang tidur, otak reptilnya mengasumsikan bahwa ini bahaya, ini bisa mengancam eksistensi saya. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi mental. Mempengaruhi mental apa? Lebih sering uring-uringan, lebih emosional. Artinya emosional, lebih reaktif terhadap aksi yang kita terima dari lingkungan. Biasanya paling kelihatan seperti itu. Orang kalau kurang tidur, dalam arti kurang tidur itu kualitas tidurnya nggak bagus, itu lebih sering uring-uringan. Ya, karena itu tadi eksistensinya terganggu. Tetapi sebaliknya juga itu. Kalau kemudian terlalu banyak tidur, nah ini juga masalah juga. Apa? Jadi pemalas. Ya, karena terlanjur enak, nyaman. Jadi sekali lagi bahwa otak reptil ini juga fungsinya itu kan tidak mau dibebani. Jadi apapun yang memberatkan itu dianggap sebagai ancaman. Nah, kalau seseorang terlalu sering dan banyak tidur dan terbiasa dengan kenyamanan itu, maka biasanya secara mental dia akan susah diberi tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu dianggapnya sebagai beban, ya, sehingga efeknya seperti itu. Ya. Jadi makanya sekali lagi tidur itu yang optimal, bukan dari lamanya tidur, tapi bagaimana kualitas tidurnya itu. Meskipun durasinya sebentar, singkat, tetapi bisa tidur nyenyak. Itu yang utama. Sehingga apa? Kesehatan mental kita terjaga, kesehatan fisik kita terjaga. Kemudian kalau hubungannya dengan mental block ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan tidur, karena pengertian mental block itu kan ada blocking mental, ada hambatan mental yang menghalangi kita untuk mampu melakukan sesuatu. Jadi misalnya gini, gampangnya gini, salah satu mental block itu apa? Misalnya kita memiliki
perasaan minder, tidak percaya diri, itu adalah bentuk mental block. Misalnya, tampil ke depan, berbicara di depan umum, langsung perutnya mules, mules ya, tahu ya, perutnya mules, apa sakit, atau langsung tangannya berkeringat, atau langsung jantungnya berdebar-debar. Ini adalah salah satu contoh real yang sering kita temui sebagai apa yang dinamakan mental block. Jadi sebenarnya mental kita kalau sehat, kita percaya diri, kita berani tampil, tidak punya rasa grogi, tidak punya rasa takut yang tidak jelas. Itu sehatnya seperti itu. Tapi karena ada penyebabnya, ya, ada penyebabnya, dia seseorang mengalami trauma sehingga dia memiliki mental block sehingga dia tidak berani tampil di hadapan umum. Itu yang namanya mental block. Jadi hambatan mental. Hambatan mental. Mental itu apa? Mental itu kan sikap diri, ekspresi diri. Ini ada yang menghambat. Termasuk juga misalnya kasus fobia itu juga merupakan salah satu bentuk mental block. Jadi misalnya saya ada dulu anak buah yang dia takut ketinggian. Ini kan juga mental block. Dia takut akan sesuatu yang tidak jelas juga. Jadi kalau kita di gedung bertingkat naik gitu ya, lihat dari kaca lihat bawah itu sudah nggak berani langsung gemetar. Ya, ini juga mental block. Ya, jadi mental block itu hambatan-hambatan mental untuk kita berperilaku secara normal sesuai standar umum, sesuai norma-norma yang ada. Itu mental block. Ya. Saya kira gitu. Bisa dimengerti atau ada lagi yang saya? Baik, terima kasih Pak Malik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mungkin secara teknis ditanyakan boleh. Kita masih punya waktu setengah jaman ya, setengah jaman. Nah kalau mungkin tidak ada, saya tambah aja materinya biar nanti bisa langsung dipraktekkan kan gitu kan. Sering dari kita tuh seperti tadi saya sampaikan di awal yang mengganggu kualitas hidup kita adalah adanya stres ya, kita overthinking. Ada masalah yang belum selesai, yang itu muter terus di kepala kita. Nah coba Bapak Ibu amati. Coba Bapak Ibu amati saat kita overthinking, saat kita berpikir tentang sesuatu secara terus-menerus. Apa yang bisa kita sadari? Apa yang kita lihat di pikiran kita? Kalau saya mengamati diri saya sendiri, kalau saya sedang terpilih sebuah masalah yang terus-menerus yang belum terselesaikan, itu pasti di sini penuh, di dahi, ya. Jadi di sini itu kan ini ada di kepala ini kan ada neokortex ya. Di bagian depan frontal lobe ini adalah tempat tayangnya video kita. Jadi pikiran-pikiran kita dalam bentuk gambar itu tayangnya di sini di daerah dahi. Ya, cobalah diamati kalau kita sedang kan kita ingat terus. Ingat terus di mana? Di sini, di daerah dahi. Ya itu filmnya disetel terus, putar terus di sini. Ya tentunya kalau filmnya tentunya bukan hanya secara visual, tapi juga secara auditori, secara suara. Kan situ. Suara-suara kita, suara-suara diri kita sendiri kan di situ. Nanti gimana? Gini, muter terus. Ya. Itu yang menyebabkan kita akan kesulitan untuk bisa tidur nyenyak. Paling tidur sebentar bangun lagi, tidur sebentar bangun lagi. Ya. Nah, sebenarnya ada tips yang praktis. Ini sebagai wacana juga ya. Manusia itu memikirkan masa depannya. Itu dia dengan mengakses ini frontal lobe. Jadi dia mengkonstruksi apapun yang belum terjadi, termasuk kecemasan-kecemasannya, termasuk ketakutan-ketakutan yang tidak jelas, itu di sini. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, itu di sini semua. Di bagian depan. Nah sebaliknya, di daerah tengkuk sini, di tengkuk ya, di tengkuk belakang, di atasnya leher, ini adalah tempat register dari memori-memori kita di masa lalu. Dari memori-memori kita di masa lalu. Ya. Jadi orang yang stres itu biasanya
menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Nah, kalau mungkin di antara kita mengalami hal yang seperti itu, kita overthinking, nggak bisa tidur, susah tidur, nggak bisa tenang pikirannya, jadi jalan terus, jadi di overload ya, di sini muter terus kayak tadi saya katakan, itu sangat-sangat lelah. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Bapak Ibu cukup duduk diam, punggung usahakan jangan bersandar ya, meskipun duduk di kursi atau di bawah, usahakan punggung jangan bersandar, tapi punggungnya tegak, tegak tapi rileks ya, tapi jangan sender bersandar ya. Kemudian tangan kiri Bapak Ibu bisa letakkan di sini, ya di sini, telapak tangan kiri di dahi, kemudian telapak tangan di tengah. Tidak diletakkan aja, kemudian diberi atensi sambil diamati napasnya. Bapak Ibu bisa meraktekkan sekarang. Nggak usah lama itu. Apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Jadi cukup letakkan plek, plek, dan diam saja, dirasakan. Apa yang dirasakan? Bapak merasakan apa, Pak? Lebih relax. Selihat-selihat. Selihat-selihat. Lebih relax. Ya. Itu kalau lama lagi, itu Bapak Ibu kan kayak selihat-selihat. Ya istilah Jawanya itu selihat-selihat. Ya. Nah itu kalau kondisi di tempat tidur boleh, jadi duduk di tempat tidur ya, belakang aman ya. Jadi nanti biasanya langsung rebah gini, langsung rebah dan kita bisa tidur dengan lelap, ya, lebih rileks. Jadi tinggal sentuhkan di sini, sentuhkan di belakang, kemudian amati aja, nggak usah ngapa-ngapain, diamati aja. Kalau saya langsung seliat-seliut, muter, badan itu muter. Nah kalau dalam posisi di tempat tidur bisa langsung rebah itu, ya, itu salah satu tips praktis ya, mudah. Dan kita bisa lakukan dimanapun. Bapak Ibu lagi di kendaraan, misalnya jalan luar kota, naik mobil atau travel atau naik kereta, bising, ya. Tadi kan salah satu faktor yang mengenai kualitas tidur kita adalah situasi lingkungan, ya. Mungkin lingkungannya bising. Bapak Ibu di dalam bus ada orang ngamen, ada ini atau di kereta atau di kapal, ya. Cukup gini aja, sambil sandar. Yang pertama jangan sandar dulu, kalau sudah tidak apa-apa sandar. Nah, itu biasanya bisa langsung cepat terlelap tidur, ya, seperti itu. Kenapa kok ini mekanisme seperti itu? Karena dalam bahasan fisika kuantum itu sesuatu yang kita beri atensi, dia akan runtuh gelombangnya, ya. Jadi segala sesuatu yang kita beri atensi itu akan runtuh, akan, kalau semuanya semula chaos, kacau gitu ya, ini kan pikiran kacau. Begitu kita beri atensi, maka dia akan luruh, runtuh, sehingga dia bisa rileks. Nah saat ini kacau, ini kita beri sentuhan gini, kan artinya kita beri atensi. Ini juga di belakang, di bagian otak yang menyimpan memori-memori masa lalu. Maka ini akan terhubung, kayak dikosletkan. Sehingga saat kita lakukan ini, pikiran kita bisa relatif terhenti di saat ini. Sudah nggak mikir yang tadi, sudah tidak teringat yang lalu. Sehingga apa? Saat pikiran bisa lebih tenang, lebih diam, maka tubuh juga akan lebih rileks. Karena tubuh tidak lagi dicengkram oleh pikiran. Ya. Jadi saya kira tips ini saja bisa sangat membantu kita untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Mungkin ada yang disusulkan, silakan Bapak Ibu. Tipsnya sebenarnya banyak ya, ini saya kasih ini dulu. Nah, boleh dipraktekkan. Atau kalau untuk orang lain bisa nggak Pak? Bisa. Misalnya kita punya teman lagi kacau gitu ya, lagi saya sudah pegang aja plek-plek. Boleh dicoba. Teman kita lagi apalah ya, lagi stres, lagi kacau, nggak bisa tidur, lagi teriak-teriak atau lagi apa-apa gitu, ya udah. Jadi
dihampiri aja pegang plek tangan kiri atau tangan kanan terserah gitu ya. Udah diemin aja nanti kan itu. Nah kalau lebih bagus kalau memang kondisinya aman ya, jadi dia mungkin ya, bisa di lantai itu tinggal tetap ini aja. Nah, nanti sambil nanti kalau dia sudah relax langsung direbahan aja, sudah langsung tidur. Dan kalau tidur nggak usah dibangunin, biarin aja sampai dia nanti bangun sendiri karena memang tubuhnya merasa cukup, sudah cukup istirahat, otomatis dia nanti akan bangun sendiri. Saya kira gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak nanti biar kembalikan ke moderator untuk menyimpulkan dan menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Dan nanti mohon izin sebelum kita tutup boleh ya foto bersama ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin nanti bisa open cam nanti biar dijadikan dokumentasi. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih telah hadir di acara seminar hari ini dan mohon maaf lahir batin jika mungkin dalam penjelasan saya ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Baiklah para hadirin, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah menjaga kualitas tidur yang baik adalah kunci untuk kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Dengan rutinitas tidur yang teratur dan gaya hidup yang sehat, maka kita dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperoleh manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelum kita tutup webinar siang hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam sejenak untuk kita foto bersama-sama. Webinar siang hari ini kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Sebagai informasi, kami hadir kembali pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan tema berbagi kebaikan dan keterlibatan sosial. Saya Merit Agustin sekaligus moderator pada acara webinar siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.